Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Alia Renomas nih kembali hadir di acara Sehat Pagi. Bagaimana tadi pagi sahurnya? Ketika bangun sahur, apakah Anda ada perasaan kayak susah banget ya untuk bangun? Atau mungkin ketika Anda bangun pagi, ini memiliki ada rasa kayak, aduh kok hidung tiba-tiba tersumbat ya? Kenapa ya kok ini kayaknya pilek, terus tiba-tiba hilang pileknya. Terus pilek lagi tiba-tiba hilang. Padahal udah dicobain ya untuk minum obat pilek beberapa jenis, tapi tetap aja berulang seperti itu. Bisa saja ya pemirsa Anda ini sedang mengalami sinusitis pemirsa. Kira-kira apa sih sinusitis ini? Penyakit apa ya? Dan bagaimana dengan treatmentnya? Bisa nggak kira-kira disembuhkan? Yuk pada pagi hari ini kita sama-sama ngobrol ya. Sudah ada Dr. Julian Hartawan. Beliau adalah spesialis THT BKL. Saya menyapa dulu Dr. Julian ya pemirsa. Selamat pagi Dr. Julian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Baik ya dok ya? Iya. Dok ini kan biasanya kalau mungkin ada beberapa dari pemirsa di rumah yang sering sekali mengalami ketika bangun tidur, biasanya tuh hidungnya mampet, tersumbat gitu ya. Terus merasa bahwa ini kayaknya pilek, udah diminumin obat pilek, kok muncul lagi gitu Betul. ya. Ini bisa saja kayaknya sinusitis, tapi zaman sekarang ada yang bilang katanya rhinosinusitis juga Betul. dok. Sebenarnya apa sih perbedaan rhinosinusitis dengan sinusitis ini? Apakah beda atau sama Dokter Julian? Baik. Silakan dok. Baik, jadi untuk sinusitis sendiri itu kan istilah lama kalau dari istilah medisnya. Jadi kalau sinusitis sendiri itu adalah peradangan pada rongga sinus. Secara gampangnya seperti itu. Sedangkan rhinosinusitis adalah peradangan pada rongga sinus dan rongga hidung. Sehingga zaman sekarang kita mengenalnya sebagai rhinosinusitis, bukan sinusitis lagi. Oke, berarti sinusitis itu sebenarnya bukan hanya peradangan pada rongga hidung aja dong ya dok ya, ada peradangan pada rongga hidung dan juga rongga sinusnya. Betul. Emang perbedaannya apa sih dok rongga hidung dengan rongga sinus ini kalau seandainya dilihat, apakah ini adalah dua hal yang berbeda tempatnya atau mungkin sama saja nih dokter Julian? Jadi kalau rongga hidung sendiri itu adalah bagian yang ada di bagian hidung kita di dalam sini. Itu di bagian tengah saja. Sedangkan kalau pada sinus itu ada di rongga-rongga tulang kita. Jadi ada di pipi, lalu di dahi, di dekat mata dan di belakang, di daerah belakang dekat otak. Oh bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Kalau itu adalah rongga sinus ya? Betul, tapi karena rongga sinus dan rongga hidung itu jadi satu kesatuan, sehingga sekarang kita menyebutnya sebagai rhinosinusitis atau peradangan pada rongga hidung dan rongga sinus. Oh baik kalau begitu. Makanya dok saya nih sempat flashback ya. Tadi kan dokter Julian sempat katakan kalau rongga sinusitis ini biasanya ada di bagian bawah mata, pipi sini. Iya, betul. Terus agak deket mata, ya kan, di dahi gitu, sama di bagian agak kepala ya, di leher belakang itu pemirsa. Flashback nih dok, saya mau cerita dikit nih ke dokter Julian. Zaman dulu ya, ketika waktu itu saya masih usianya mungkin SMA gitu ya. Terus sempat diperiksa, tapi ini bukan dokter ya dok ya. Ini adalah yang mengobati kayak alternatif. Terus bisa bilang seperti ini loh dok, megang dari sini, loh kok kamu ini udah ada sinusnya, bilangnya seperti itu. Nah pertanyaan saya ya dok, apakah sinusitis itu bisa diperiksa dari menekan-nekan itu? Jadi akhirnya bisa diketahui ini sudah ada sinusnya atau tidak. Nah ini bagaimana dokter Julian? Oke, baik, dari pemeriksaan sendiri, kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan terhadap sinusitis atau rhinosinusitis, maka kita harus yang pertama menggunakan pemeriksaan dasar. Pemeriksaan dasarnya berupa misalnya kita melakukan rhinoskopi anterior atau pemeriksaan hidung depan. Itu kita lakukan secara dasar, kita melihat ada cairan yang mengalir seperti itu. Warnanya kadang-kadang kekuningan, kadang-kadang kehijauan, kadang-kadang bening. Lalu kita juga akan melakukan, kalau memang ada fasilitasnya, kita lakukan transiluminasi. Transiluminasi adalah pemberian cahaya pada rongga sinus, sehingga kita bisa melihat cahaya tersebut memasuki rongga sinus atau rongga yang di dalam tulang itu. Jika tidak ada pancaran cahayanya, maka itu akan disebut sebagai sinusitis. Sedangkan kalau misalnya tidak, maka pancaran cahayanya akan tampak dari depan, betul. Lalu yang berikutnya kita bisa lakukan memang penekanan pada pipi dan dahi. Penekanan pada pipi dan dahi itu gejala khasnya adalah
ada nyeri di pipi dan di dahi, seperti itu. Oh, oke. Nyeri di pipi dan di dahi. Ya. Dan untuk pemeriksaan itu apakah harus dilakukan di dokter spesialis THT atau sebenarnya kita sebagai orang awam bisa istilahnya mengetahuinya gitu, bahwa mungkin ada cairan gitu ya di bagian pipi, di bagian dahi. Nah, ini bagaimana, Dokter Julian? Jadi kalau misalnya secara pemeriksaan sendiri, rhinosinusitis itu gejala-gejalanya ada 4 sebenarnya. Yang pertama hidung buntu, yang kedua bisa ada sekret atau lendir dari hidung, baik dari bagian depan maupun dari bagian belakang, pada yang tidak bisa mengeluarkannya. Lalu ada penurunan pembauan atau penghidu atau penciuman berkurang, seperti itu. Lalu yang terakhir ada gejala yaitu nyeri wajah dan nyeri pipi. Nyeri wajah dan nyeri pipi. Nah, nyeri wajah dan nyeri pipi ini merupakan gejala minor. Jadi dia bukan gejala utamanya. Bukan gejala utama. Gejala utamanya adalah hidung buntu dan meler. Oh, hidung buntu dan meler itu. Kalau memang orang-orang mau memeriksakan, bisa dilakukan di dokter THT, atau misalnya tidak, dirasakan, hanya dirasakan saja secara subjektif, jadi hanya pasiennya saja yang merasakan, maka contohnya ketika orang sholat itu sujud, dia seperti akan ada terasa sesuatu yang mengalir pada rongga sinusnya itu. Mengalir itu dari rongga sinus, berarti dari rongga sekitar sini ya, Dok ya? Iya, betul. Kayak dan ada di yang ngalir. dahi biasanya. Seperti ada yang mengalir, tapi tidak keluar cairan, begitu? Betul. Oh, jadi gejalanya tuh seperti itu. Apakah mungkin ada gejala-gejala yang lain kah, Dok, untuk dari sinusitis ini? Mungkin umpamanya, karena tadi bayangan saya ketika Dokter Julian sempat jelaskan, biasanya terasa ada cairan di sini, ada cairan di dahi. Kita kan berpikir kalau cairan di dahi kadang ada perasaan kayak gampang pusing gitu. Betul. Apakah ada gejala begitu juga nggak, Dok? Betul. Jadi dari keempat gejala yang saya sebutkan tadi itu memang kalau nyeri wajah atau nyeri dahi itu itu biasanya disertai dengan nyeri kepala juga. Oh, jadi kayak pusing gitu. Betul, seperti terasa pusing. Tapi kita harus pastikan lagi dengan cara memastikan ini apakah benar-benar karena sinusnya masalahnya, atau apakah kalau kayak saya bilang itu tulang hidungnya bengkok. Bisa juga. Tulang hidung bengkok itu kan menutupi salurannya sehingga akan terhambat si sekretnya itu atau cairannya itu. Itu bisa terjadi juga. Bisa terjadi juga kalau misalnya ada benjolan pada hidung atau tumor pada hidung. Atau misalnya dia ada bersin-bersin misalnya. Berarti dia terjadinya adalah rinitis alergi seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Jadi kalau seandainya mungkin Anda pemirsa ya ada keluhan seperti yang tadi Dokter Julian sudah sempat jelaskan, bisa saja itu adalah sinusitis. Tapi alangkah lebih baiknya kalau seandainya Anda memiliki keluhan seperti itu, periksakan langsung ya ke dokter spesialis THT BKL. Zaman sekarang tuh namanya spesialis THT BKL ya, Dok ya? Betul. Periksakan langsung supaya bisa mendapatkan apakah betul ini sinusitis atau tidak ya. Pemirsa di rumah silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Julian seputar sinusitis. Mungkin Anda memiliki keluhannya, silakan. Yang ingin konsultasi bisa via WhatsApp pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak ya, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Pemerintah akan menutup 343 tempat pembuangan sampah akhir di lahan terbuka atau open dumping. Penutupan akan dilakukan secara bertahap mulai Senin pekan depan. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Pemirsa, jujur aja ya, saya ini mungkin saya ini mengalami sinusitis ya. Karena memang tiap pagi, setiap saya bangun tidur, itu saya selalu bersin-bersin. Saya ke dapur, itu selalu bersin-bersin. Berarti kan nggak cocok ya untuk jadi upik abu, ya kan? Saya ke dapur selalu bersin-bersin. Terus akhirnya kalau saya bangun pagi juga bersin-bersin. Kena udara dingin, bersin-bersin. Saya curiga nih, kayaknya mungkin saya sinusitis ya. Tapi kalau seandainya kita membahas seputar sinusitis, ini ada jenis-jenisnya nggak ya? Apakah mungkin ada sinusitis nih, umpamanya, ini sinusitis karena udara dingin, ini sinusitis karena debu gitu ya. Ini sinusitis karena jadi upik abu gitu, umpamanya gitu ya dok ya. Ada jenisnya nggak dok untuk sinusitis ini? Baik. Bagaimana dokter Julian? Oke, kalau dari sinusitis sendiri itu kita membedakannya hanya berdasarkan dari lokasi sinusnya. Oke. Jadi contohnya misalnya sinus itu terdapat pada pipi, misalnya yang penuh pada pipi, maka kita bilangnya sinusitis maksilaris, seperti itu. Kalau misalnya pada dahi ya kita bilangnya sinusitis frontalis. Untuk pada dekat mata kita bilang sinusitis etmoidalis. Atau misalnya pada bagian belakang itu kita bisa bilang sebagai sinusitis sphenoidalis. Seperti itu. Nah, tapi apakah ada yang kena semua? Ada. Oh, ada yang kena Ada semua. yang kena semua sinusnya. Kita bilangnya pansinusitis atau semua sinus terisi cairan. Diembat abis semuanya Diembat pokoknya. abis. Oke. Ada yang begitu, ada yang cuman jenisnya satu aja istilahnya. Satu sisi saja bisa. Bisa. Dua sisi bisa. Jadi satu sinus bisa, dua sinus bisa, tiga sinus bisa, bahkan semua sinus bisa. Itu apa dok yang menyebabkan kok bisa terjadi sinus itu apa yang menyebabkan? Jadi yang pertama yang menyebabkan sinusitis itu adalah yang pertama peradangan pada rongga hidung dan sinus. Itu akan membuat cairannya membuntu. Oke. Cairannya tidak bisa keluar dari rongga sinus, pintu sinusnya ini menutup seperti itu. Oke. Nah, zaman dulu kita tahu juga bahwa terapinya itu disinar ya. Padahal setelah kita teliti terakhir, terbaru saya baca jurnalnya, 80% itu gagal. Kalau disinar? Disinar, betul. Untuk terapinya sinus ini sendiri. Betul. Dok, saya mau bertanya lagi nih. Mungkin kalau seandainya sinus ini ya dok ya, apakah bayangan saya ya, karena tadi dokter Julian katakan mungkin ada peradangan di bagian pipi, di sini, betul, atau di hidung. Apakah peradangan itu berarti ada berisi cairan nggak dok di sekitar area pipinya? Akhirnya yang mengakibatkan mungkin yang pipinya tadinya tirus gitu, bisa jadi agak lebih tembem karena isinya cairan. Nah ini bagaimana dokter Julian? Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita bilang orangnya tambah tembem atau tidak, kita tidak bisa bilang seperti itu ya. Karena cairannya itu menumpuk di bagian dalam tulang. Sedangkan di bagian luar sini baru kulit dan ada lemak dan ototnya seperti itu. Nah sehingga kalau kita bilang, oh orang ini pipinya semakin tebal karena sinus. Rasanya tidak terjadi seperti itu. Nggak terjadi seperti itu. Makanya kadang itu kan ada ketakutan tertentu ya dok, umpamanya mengalami sinus, terus kita suka ngaca ya, biasalah namanya perempuan ya pemirsa. Terus akhirnya, aduh ini kenapa ya kok pipi tambah tembem, apakah ini karena cairan sinusku pada mengumpul dan arisan di tengah sini, tapi ternyata tidak ada kaitannya ya dok ya. Betul. Untuk itu. Tapi penyebab dari sinus itu sendiri murni karena peradangan kah? Atau mungkin ada penyebab lainnya nih dokter Julian? Jadi kalau misalnya dikatakan penyebab sinus hanya peradangan saja, tidak, belum tentu. Jadi bisa jadi penyebabnya karena memang awalnya misalnya seperti Mbak Alia itu mengalami bersin-bersin yang berulang, itu juga akan menyebabkan peradangan. Tapi itu lebih gejalanya ke rinitis alergi. Jadi mungkin karena debu, mungkin karena dingin, mungkin karena upi abu gitu mungkin ya. karena upi abu, betul. Oke. Nah itu salah satu kemungkinannya. Tapi kemungkinan lain juga ada. Misalnya tulang hidungnya bengkok, ternyata dia tulang hidungnya sampai menusuk ke bagian sinusnya. Itu juga akan membuntu saluran sinusnya, sehingga cairannya juga menumpuk dan menyebabkan sinusitis. Lalu apakah bisa juga misalnya struktur normal nih, ada namanya konka kalau kita bilang. Konka ini membesar juga, menutup, jadi orangnya buntu sekali, hidungnya sampai nggak bisa membau, nggak bisa bernapas lewat hidung. Itu juga bisa menyebabkan sinusitis. Terus misalnya ada tumor lagi, misalnya. Tumor itu, tumor itu adalah benjolan yang ada di dalam hidung yang tidak normal. Nah itu bisa menyebabkan drainasenya juga kurang baik, sehingga
menyebabkan sinusitis juga. Di akhirnya. hidung pun ada drainase juga ya dok ya? Betul, jadi istilahnya kalau kita bilang tuh seperti disapu. Disapu. Nah, karena gerakannya itu seperti menyapu. Jadi ada bulu-bulu halus di dalam hidung ini, dia akan menyapu dari lendir-lendirnya, kotoran yang tertangkap di hidung sampai ke belakang. Seperti itu. Jadi drainase itu bukan hanya ada di jalan raya aja pemirsa. Hidung tuh juga punya ya drainase yang memang fungsinya untuk membersihkan sebenarnya dok ya. Betul. Tapi kalau seandainya Anda memiliki sinus, pastilah drainase itu macet. Akhirnya banjir ya dok ya. Iya, ini benar banjir, ya. betul. Kalau drainase macet, banjir kan pemirsa, sama juga tuh kalau seandainya di rongga hidung kita, drainasenya itu lagi error, pasti banjir. Dok, tapi pertanyaan saya, ketika memang sudah terjadi umpamanya gejala kayak sinusitis. Ya. Seperti itu kan, pasti ada perasaan kayak hidung meler atau apa semuanya. Ada yang bilang bahwa itu harus dibuang, maksudnya istilahnya kalau orang Jawa bilang harus disisih ya. Oke. Jadi lendir atau cairan yang ada di hidung kita itu harus dibuang. Tapi ada juga beberapa orang itu yang sukanya nyimpen aja gitu dok, kayak nabung ya kan, nggak dibuang, cuman serot. Nah ini mana yang baiknya sebenarnya dokter Julian kalau seandainya sudah ada mengalami sinusitis itu? Kalau misalnya memang ada lendir-lendir pada hidung yang menumpuk ya, kita bilang sudah menumpuk tapi belum terjadi sinusitis. Karena sinusitis sendiri itu kan butuh durasi yang lumayan panjang ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ada yang akut dan ada yang kronis, seperti itu. Nah, kalau misalnya menumpuk, gimana dok? Apakah harus dikeluarkan lewat depan? Harus ditahan-tahan di dalam atau bagaimana? Kalau saya sebagai dokter THT, saya sempat diajari juga itu dengan cara cuci hidung sekarang. Kalau misalnya teman-teman yang Muslim itu mungkin dengan cara seperti gurah istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi cuci hidung itu simple, alatnya murah, dan misalnya kita pakai cairan infus ya. Cairan infus sama suntikan 50 cc yang lubangnya besar, tidak ada jarum sama sekali. Nah, 50 cc ini kita masukkan ke hidung, kita semprotkan, nanti dia akan keluar lagi. Nah, setelah itu lendirnya bisa dikeluarkan lebih mudah. Oh, begitu caranya. Itu cara yang lebih lembut ya, dok? Ya, betul. Bukan yang langsung ambil tisu, langsung serot, bukan seperti itu ya, dok ya? Jadi memang ada trik dan tekniknya nih pemirsa. Untuk cairan cuci hidung itu umpamanya bukan infus, apakah bisa dibeli bebas di pasaran? Kalau misalnya tidak mendapatkan cairan infus, paling gampang kita buat larutan garam atau oralit itu. Pokoknya kita buat larutan garam sesuai kadar, tidak akan menyakiti hidung. Dan apakah kalau misalnya ditanya kepada saya, apakah cuci hidung itu menyebabkan seperti orang tenggelam? Tidak, karena cairannya sesuai dengan dengan cairan tubuh kita. Sehingga tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit sama sekali. Baik, kalau begitu. Dokter Julian, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, nanti ketika saya kembali, saya mau bertanya sama Dokter Julian, apa saja sih faktor resiko yang bisa menyebabkan sinusitis? Dan apakah sinusitis ini bersifat genetik atau diturunkan? Ya, pemirsa, sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Mengapa kita harus menggapai ampunan di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan? Allah mencurahkan ampunan. Bagaimana kita menjalankan sebuah organisasi ini, kita kasih manfaat apa tuh pada masyarakat? Berkah. Pemirsa, sebagai orang tua, kalau seandainya kita memiliki anak dan kita mungkin memiliki sinusitis ya, istilahnya menderita sinusitis, pastilah pertanyaan pertama yang terngiang-ngiang ya di diri kita, ini kira-kira diturunkan ya ke anak atau enggak nih? Ini kasihan nanti kalau anak saya terkena sinusitis. Nah, ini bagaimana nih? Saya kembali lagi kepada Dokter Julian. Apakah sinusitis itu bersifat genetik, diturunkan atau tidak, Dokter Julian? Kalau sinusitis sendiri itu kan dasarnya peradangan dan infeksi ya. Jadi
Kalau kita bilang dia faktor genetiknya ada atau tidak, saya bilang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, bukan karena faktor genetik, tapi karena faktor udara misalnya, lalu faktor sesuatu yang membuntu di dalam hidung, misalnya seperti itu. Terus misalnya karena kebiasaan. Kebiasaan apa nih, Dok, Jadi, maksudnya? orang-orang yang merokok itu ya biasanya ya, itu rongga hidungnya kurang sehat biasanya. Oh, biasanya seperti itu? Iya, rongga hidungnya kurang sehat sehingga gampang sekali terjadi peradangan dan infeksi. Orang-orang yang merokok itu ya, Dok. Betul, Ya. Tadi Dokter Julian itu sempat mention loh, ada sinusitis yang akut dan kronis ya. Betul. Apa sih, Dok, perbedaan sinusitis akut dan kronis ini, Dokter Julian? Jadi kalau sinusitis akut dan kronis itu bedanya hanya di durasinya saja. Ini durasinya maksudnya apa nih, Dok? Waktunya, waktu terkenanya. Jadi kalau misalnya kita bilang ini sinusitis akut atau rhinosinusitis akut, maka dibilang durasinya adalah kurang dari 12 minggu. Oh, okay. Jadi kurang dari 3 bulan. Kita bilangnya itu akut, hingga kalau misalnya 8 sampai 12 minggu itu kita bilangnya subakut. Lalu kalau misalnya lebih dari 12 minggu itu atau 3 bulan, kita bilangnya adalah rhinosinusitis kronis. Oke. Kapan sih bisa dikatakan sinusitis itu istilahnya sudah parah atau mungkin masuk kategorinya berbahaya, Dok? Kalau sudah berbahaya itu sudah terjadi komplikasi ya istilahnya. Jadi karena rongga sinus ini dekat sama mata, dekat sama apa namanya istilahnya otak ya. Dahi ya, Dok? Dahi ya, dahi dekat sama otak otak. dan bisa. Oh ya. Jadi karena tulang sinus itu kan tulang tipis ya. Iya. Tulang tipis ini dapat ditembus kalau misalnya bakterinya bisa menembus seperti itu. Nah, itu bisa sampai ke otak, bisa sampai ke mata. Yang paling sering adalah yang ke mata. Paling sering. Paling sering. Kalau Biasanya umpamanya ke mata itu akhirnya jadi apa, Dok? Jadi yang pertama yang dirasakan oleh pasien itu adalah nyeri pada mata. Jadi karena tekanannya meningkat, karena ada nanah yang masuk ke mata, jadi akan nyeri awalnya. Lalu lama kelamaan dia akan kemerahan, akan bengkak matanya. Lalu penglihatannya menghilang seperti itu. Jadi bisa sampai penglihatannya menghilang. Oke. Kalau umpamanya sampai ke otak itu tadi bagaimana, Dok? Akhirnya susah mikir atau agak lemot atau bagaimana nih, Dok? Jadi ya kan? kalau ke otak itu akan menyebabkan abses pada otak ya. Itu juga kondisi yang berbahaya. Itu kita biasanya kolaborasi kalau ke arah sana. Itu kolaborasi dengan dokter bedah saraf. Itu kita lakukan drainase juga dari sinusnya dan juga dari apa namanya? Dari cairan yang menumpuk di otaknya juga. Oke, baik kalau begitu. Pemirsa, saya harus jeda sejenak. Nanti ketika saya kembali, saya akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Selamat pagi Pak Bambang. Ini ada Pak Bambang nih, Dokter Julian dari Semarang. Bertanya begini, Dok, apakah penyakit sinusitis ini menyerang pada anak-anak saja ya? Seperti umpamanya nih amandel gitu ya, atau juga menyerang dewasa nih, Dokter. Apakah solusi penanganannya itu harus dioperasi di dokter THT? Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Silakan Dokter Julian untuk Pak Bambang yang ada di Semarang. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Jadi sinusitis ini tidak terjadi hanya pada anak saja. Kalau misalnya pada dewasa pun bisa banyak terjadi. Tapi ada gejala khas yang bisa kita lihat pada anak-anak, yaitu adanya batuk. Kalau pada anak-anak. Jadi kalau misalnya anaknya batuk, pilek, ternyata durasinya agak panjang,
kemungkinan adalah rhinosinusitis, jadi jangan dilupakan kemungkinan itu. Tapi apakah hanya flu biasa juga? Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak selalu harus dioperasi ya Pak Bambang ya. Karena kalau misalnya kita bilang apakah sinusitis harus dioperasi, tidak selalu, karena kita harus memberikan terapi dulu secara adekuat selama 3 bulan dengan steroid dan cuci hidung tadi. Oh oke, jadi tidak langsung harus operasi ya dok. Betul. Ya. Jadi akan dilihat dulu kondisinya itu, sinusitisnya seperti apa, baru nanti akan diberikan kira-kira treatmentnya itu seperti apa dok? Obat minum kah sama obat cuci hidung atau bagaimana nih dokter Jadi Julian? kalau saya biasanya memberikan pasien saya itu terapinya hanya untuk stadium awal atau yang akut 1 minggu awal, itu saya berikan obat yang tipe minum. Oke. Nah setelah itu, tapi saya kombinasi juga dengan steroid intranasal, jadi obat semprot hidung modelnya. Itu obat semprot hidungnya itu digunakan pagi hari biasanya setelah cuci hidung. Jadi sambil cuci hidung juga, sambil dikasih steroid intranasal juga, sambil kita kasih obat-obatan minum juga 1 minggu awal. Oke, setelah itu? Setelah itu 1 minggu awal lewat, maka obat-obat minumnya di stop semua. Kita stop semua karena ya efek samping obat minum itu lebih besar daripada yang kita lakukan cuci hidung dan semprot hidung itu. Nah, sehingga berikutnya terapinya apa? Ya kita cuci hidung, kita berikan obat semprot hidung. Itu terapinya? Itu terapinya. Sampai kita lihat kondisi pasiennya apakah membaik, apakah tidak, apakah gejalanya masih ada, apakah gejalanya menetap setelah kita terapi. Kalau misalnya gejalanya menetap, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan CT scan biasanya. CT scan. Dan saya lakukan endoskopi hidung biasanya. Endoskopi hidung. Nah, endoskopi hidung ini pemeriksaan canggih yang kita punya gitu. Jadi kita masuk menggunakan kamera. Kamera itu bisa melihat rongga hidungnya mulai dari depan sampai belakang, mulai dari bawah sampai atas. Jadi kita bisa lihat semua. Tapi apakah kita bisa lihat kadang-kadang sinusnya mengeluarkan cairan warna kekuningan? Bisa kita lihat kadang-kadang. Dok, apakah dengan CT scan itu masih kurang cukup ya? Makanya harus dilakukan endoskopi. Setelah CT scan akan dilakukan endoskopi hidung. Nah, sebenarnya kalau misalnya penjelasannya, kapan kita lakukan CT scan, kapan kita lakukan endoskopi? Endoskopi itu kita lakukan paling awal biasanya. Jadi kita ketika melihat pasien, oh ini sinus ya. Oke, kita cek hidungnya ya, kita menggunakan endoskopi. Misalnya kita masukkan, oh ternyata di belakang ada cairan yang mengalir warna kuning, seperti itu misalnya. Oh, kita cari nih, dari mana? Apakah dari sinusnya yang di pipi, apakah sinus yang di dekat mata, apakah dari yang di dahi, atau dari yang di belakang. Jadi kita lihat ke atas, kita naik ke atas, kita lihat, oh iya ternyata ini dari pipi. Apakah dia ada sakit gigi, kita tanyakan lagi, seperti itu. Jadi karena gigi bagian atas belakang ini sangat berhubungan sama sinus yang di pipi. Iya. Oh, oke, itu ada kaitannya juga ya ternyata juga, ya dok betul. Ya. Baik kalau begitu. Dok, kalau seandainya untuk ini sinusitis, pasien-pasiennya dokter Julian ini rata-rata yang datang ke dokter Julian, usianya usia berapa dok? Apakah lebih banyak anak-anak kah atau mungkin orang dewasa dokter Julian? Kalau anak-anak jarang, karena kalau ada anak-anak itu biasanya ada faktor penyebabnya yang menyebabkan hidungnya buntu. Jadi kalau kita dulu kenalnya ada amandel ya. Iya betul. Dokter THT itu dokter amandel. Betul. Nah, dokter amandel sendiri itu tidak hanya di tenggorok. Ternyata amandel itu bentuknya seperti lingkaran, seperti cincin. Jadi ada di lidah juga, ada di di belakang hidung. Nah, biasanya anak-anak itu penyebab hidungnya mampet, buntu atau dikira sinusitis adalah amandel itu yang membesar. Jadi yang kita sebut adenoid. Adenoid itu ya? Iya. Oke, baik kalau begitu. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter Julian kapan akan dilakukan endoskopi. Berarti akan dilakukan sebenarnya endoskopi dulu atau CT scan dulu dok biasanya? Kalau endoskopi atau CT scan dulu, kita biasanya endoskopi dulu. Setelah itu baru CT scan? Kalau misalnya nanti tidak membaik kondisinya, jadi misalnya setelah kita terapi tidak membaik, kita berarti arahnya ini ke tindakan nih kemungkinan. Nah itu kita lakukan pemeriksaan CT scan tanpa kontras namanya. Nah CT scan tanpa kontras ini gunanya apa untuk dokter THT? Yang pertama kita bisa lihat semua sinusnya.
kita bisa lihat hidungnya seperti apa. Apakah ada masalah tulang hidung yang bengkok, apakah ada yang akan menghalangi saat operasi. Jadi ini sebagai peta kita untuk operasi. Oh, oke. Jadi CT scan itu sebenarnya peta yang istilahnya dilakukan oleh dokter ya, tindakan dilakukan oleh dokter untuk operasi, untuk tindakan selanjutnya. Nah, kira-kira ini operasinya akan seperti apa? Kita kayaknya akan bahas sesaat lagi ya, Dokter Julian. Menarik nih pemirsa, karena zaman sekarang kita kalau seandainya untuk pengobatan apapun itu banyak sekali yang katanya minim invasif ya, atau minimal invasif. Apakah tindakan atau mungkin operasi pada sinusitis ini juga minimal invasif pemirsa? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Tindakan atau mungkin treatment untuk sinusitis ini kira-kira seperti apa ya pemirsa? Soalnya zaman sekarang itu tindakan apapun banyak sekali yang istilahnya itu minimal invasif. Ya pahamlah ya, karena teknologi kedokteran itu pasti semakin maju. Bagaimana dengan tindakan operasi sinusitis ini? Apakah minimal invasif juga atau tidak nih? Dokter Julian, boleh dijelaskan kepada semuanya nih, kalau seandainya sudah melalui proses CT scan, ternyata akan dilakukan operasi. Akan seperti apa operasinya? Apakah minimal invasif atau tidak nih Dokter Julian? Kalau misalnya kita zaman sekarang, kita lakukan dengan endoskopi ya. Jadi endoskopi ini apakah kita melakukan irisan pada hidung? Tidak sama sekali. Jadi kita, news itu ya. Jadi kita tidak ada melakukan irisan pada hidung. Kita masuk melalui endoskopi, lalu kita lihat sinusnya yang mana, baru kita buka pintu sinusnya saja. Lalu kita bersihkan dalam sinusnya menggunakan alat-alat khusus ya. Nah, kalau misalnya apakah akan ada luka dok di luar hidung? Tidak ada sama sekali. Lukanya hanya di bagian dalam hidung, dan jika tidak berdarah, maka kita tidak melakukan pemasangan tampon. Untuk zaman sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu, mungkin kita tahu ya, banyak yang ditusuk langsung seperti itu. Jadi tanpa bius, kita tusuk langsung, kita keluarkan cairannya dari sinus di pipi. Ada juga yang dilakukan penyinaran, ada juga yang dulu dilakukan pengambilan polip langsung ditarik seperti itu. Ada yang dibakar juga? Ada yang dibakar juga. Jadi kalau zaman sekarang kita lebih minimal invasif, kita melakukan namanya functional endoscopic sinus surgery. Jadi tanpa luka di bagian luar hidung, hanya di bagian dalamnya saja. Itu bius total dok? Bius total. Kira-kira untuk tindakan FAST itu makan waktu berapa lama dok? Biasanya nih dan kasus-kasusnya. Jadi tergantung kasusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kasusnya sinusnya hanya pada pipi saja, maka durasinya kurang lebih setengah jam hingga 1 jam saja. Operasinya sudah selesai. Kalau misalnya semakin banyak sinusnya istilahnya, semakin lama operasinya. Semakin lama operasinya. Iya, karena kita harus buka satu-satu sinusnya. Satu-satu sinusnya ya. Tadi Dokter Julian sempat mention polip nih. Iya, betul. Saya mau bertanya, sinus sama polip itu sama atau beda dok? Jadi kalau polip itu adalah pembentukan ya. Jadi kalau dia itu awalnya itu cairan. Nah, tapi cairan ini semakin lama semakin menahun ya. Dia akan membentuk yang namanya polip itu. Dari sinusitis itu? Dari sinusitis itu. Jadi polip itu semacam
Kalau dulu saya sempat istilahnya tesis ya. Tesis itu tentang sinusitis. Kita juga meneliti polip itu. Nah, polip itu ternyata sumbernya itu dari IgE atau sumber-sumber alergi. Kalau umpamanya polip itu sumbernya dari IgE atau sumber-sumber alergi, dan itu pun kalau seandainya diobatin pun pengobatannya akan sama dengan sinusitis itu, FAST itu. Betul, hampir sama. Hampir sama. Jadi, untuk treatmentnya. Kalau misalnya polip itu kita lakukan namanya polipektomi terlebih dahulu. Setelah polipnya kita ambil, jadi kita potong polipnya, kita buka sinusnya lagi. Gitu. Jadi hampir sama. Hampir sama ya hampir untuk tindakannya. Baik, ini ada Ibu Hima nih, Dokter Julian. Pagi Ibu Hima. Ibu Hima ini dari Tangerang ya. Pagi dokter, dok saya ini kan pilek itu sudah lama, kurang lebih itu 2 tahun ya dok. Apakah masih bisa diobati dok dengan kondisi saya ini? Karena saya tiap pagi ini bersin-bersin, terus pilek, tapi nanti kalau udah siang udah enggak nih dok. Nah ini kira-kira kenapa ya dok untuk Ibu Hima yang ada di Tangerang? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Ibu Hima atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat gejala dari Ibu Hima, jadi lebih banyak dominan bersin-bersin, terutama pada pagi hari. Nah, bersin-bersin pada pagi hari ini seringnya karena apa? Biasanya karena udaranya dingin ya. Nah, terus kalau misalnya di rumah banyak debu, maka debunya harus dibersihkan. Jadi kemungkinan Ibu Hima ini pilek-pileknya ini apa? Kalau siang hilang ya. Kalau siang hilang itu artinya bukan sinusitis Bu Hima, karena sinusitis ini gejalanya terus menerus. Oh, continue dia. Continue, dia tidak hilang, tidak timbul, tidak hilang, timbul, seperti itu. Jadi kalau seandainya siangnya hilang berarti mungkin ini alergi? Kemungkinan besar alergi. Jadi kalau alergi saran saya adalah yang pertama olahraga pagi hari dan minum vitamin D dan terkena sinar matahari, Bu Hima. Supaya kenapa? Alerginya tidak terlalu muncul. Sehingga alergi itu bisa dikontrol dan istilahnya alergi itu bisa dikontrol dan Ibu Hima tidak mengalami lagi pagi-pagi hari. Nah, selain itu bagaimana? Saran saya periksa Bu Hima, kalau misalnya di dokter dekat sana ada fasilitas endoskopi, sekalian di endoskopi hidungnya, kita lihat konkanya seperti apa. Apakah konkanya alergik, ataukah cairan-cairan lendirnya itu alergi, kita bisa lihat dari sana. Ini selanjutnya ada Ibu Erna dari Sidoarjo ini, Dokter Julian. Bertanya, pagi dok, gimana ya dok kalau ujung hidung ini sakit hingga kepala sakit? Kalau orang sih bilangnya selokarang. Nah, tahu nggak dokter, saya juga nggak tahu, saya nggak paham selokarang. Tapi intinya kalau Bu Erna ini bilang ujung hidungnya sakit sampai kepala juga sakit. Nah ini bagaimana Dokter Julian untuk Ibu Erna di Sidoarjo? Bu Erna, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ujung hidung sakit ini lebih ke arah tulang hidung kalau saya. Karena tulang hidung itu bisa karena misalnya terbentur ya, kita tidak sengaja misalnya. Pada saat kita masih kecil, misalnya kita main bola atau misalnya main voli, main basket, ternyata wajah kita terkena bola, seperti itu. Itu termasuk trauma pada hidung. Nah, trauma pada hidung ini menyebabkan tulang rawan hidung itu bengkok. Nah, ketika misalnya disentuh sakit, nah mungkin ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tulang hidungnya bengkok mengganggu, maka saran saya tulang hidungnya kita lakukan pengambilan tulang hidung. Nah, pengambilan tulang hidung itu hanya kita ambil tulang rawannya, tidak mengubah bentuk hidung, tidak ada luka bagian luar juga, seperti itu. Dok, ini kembali lagi kepada tindakan FAST itu tadi ya dok ya, itu kan memang termasuk tindakan minim invasif ya dok ya. Kalau seandainya sudah dilakukan tindakan FAST gitu, itu akan makan waktu berapa lama di rumah sakit untuk istilahnya setelah tindakan FAST gitu ya, operasinya sudah selesai, ini pasien akan rawat inap di rumah sakit berapa lama dok? Jadi, biasanya? Kalau umumnya saya memiliki pasien, itu umumnya 1 hari sebelum kita rawat inapkan. Kalau misalnya ada kondisi khusus, misalnya kencing manis, darah tinggi atau apapun, untuk kita sesuai dengan kondisi operasi. Jadi kondisinya optimal. Setelah itu besoknya kita lakukan operasi, dan besoknya kalau misalnya selesai operasi, besoknya tanpa komplikasi bisa pulang. Jadi kurang lebih 3 hari ya dok ya di rumah sakit ya. Tapi setelah dilakukan tindakan FAST atau mungkin operasi itu, apa nih kira-kira do's and don'ts-nya yang harus dihindari? Do's and don'ts-nya. Jadi kalau misalnya saya hampir tidak pernah melarang pasien saya untuk melakukan apapun, misalnya mau makan pedas,
mau apa juga nggak ada masalah. Boleh, Kecuali dok? boleh, kecuali merokok ya. Nah, kalau merokok ini karena kenapa? Rongga sinus yang sudah kita bersihkan ini akan meradang lagi, akan terjadi berulang sinusitisnya. Lalu yang berikutnya, do-nya adalah do cuci hidung tiap hari. Oh, cuci hidung tiap hari. Karena kenapa? Cuci hidung ini karena kita sudah lakukan operasi di bagian dalam, akan ada tumpukan darah, ada tumpukan mungkin nanahnya atau lendirnya seperti itu, sehingga bisa bersih. Ketika kontrol berikutnya, misalnya 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian, lendirnya sudah bersih semua dan hidungnya sudah kembali normal seperti biasa. Nah pertanyaan saya, ketika memang sudah dilakukan operasi, berarti bisa dikatakan ini sinusitisnya sudah sembuh ya dok ya? Betul, jadi sinusitis itu sembuhnya kenapa? Karena pintunya kita buka lebar. Dibuka lebar gitu ya, nggak perlu pakai kulonuon ya, dokternya yang sudah melakukan tindakannya supaya pintunya kebuka lebar. Berarti sinusitisnya akan sembuh. Betul, gitu ya. Tapi apakah menjamin apa akan tidak terjadi sinusitis lagi? Belum tentu, karena sinusitis ini dasarnya adalah radang dan infeksi. Makanya bisa berulang lagi. Bisa berulang lagi. Bisa terjadi lagi jika yaitu salah satunya misalnya merokok terus kena paparan polusi, terus batuk pilek berulang seperti itu. Batuk pilek berulang itu bisa muncul lagi. Berarti itu yang harus dijaga ya dok ya, kondisinya ya. Kalau seandainya sudah setelah selesai operasi sinus ya pemirsa, boleh nangis nggak kira-kira? Kan boleh. Kalau nangis kan meler ya pemirsa. Makan pedas aja boleh kata dokter Julian. Berarti kalau seandainya nangis itu pun boleh. Yang nggak boleh adalah merokok. Betul ya. Baik kalau begitu. Kami harus jeda sejenak pemirsa. Nanti ketika saya kembali masih ada nih WhatsApp yang harus saya bacakan. Sesaat lagi pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Sehat Pagi. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya pupuk subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Koordinasi ini dilakukan untuk persiapan arus mudik lebaran tahun 2025. Seperti inilah suasana dapur produksi tasbih berbahan dasar kayu cendana dan gaharu di Desa Bawangan, Kecamatan Lalu saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Ibu Ninah ada di Jakarta, ini dokter Julian bertanya begini, halo dok, saya ini setiap subuh lagi tidur tiba-tiba mimisan dok, ini sudah seminggu. Terus kalau siang itu hidung kanan ada berbau dok. Nah itu kira-kira kenapa ya dok, dari Ibu Ninah di Jakarta. Silahkan dokter Julian. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ninah. Jadi kalau misalnya ada mimisan itu merupakan tanda bahaya ya, kalau saya bilang itu. Kita harus cari tahu penyebabnya. Jadi kalau misalnya Ibu Nina di Jakarta, karena fasilitasnya saya tahu sangat lengkap di Jakarta, Ibu Nina saran saya adalah periksa ke dokter THT terdekat, dilakukan fasilitas dengan ada yang fasilitas endoskopi, dilakukan endoskopi pada Ibu Nina. Nah, endoskopi sendiri itu sebenarnya tidak nyeri kok Ibu Nina, hanya karena kameranya masuk menjadi tidak nyaman saja, seperti itu. Lalu Ibu Nina akan diketahui apakah memang ada benjolan di sana, apakah karena sinusnya terinfeksi yang berat sampai mengeluarkan darah seperti itu. Itu akan ketahuan dengan endoskopi Ibu Nina. Akan ketahuan dari pemeriksaan itu ya dok ya. Dok kalau seandainya nih sinusitis, kan kita selama ini berpikir sinusitis adalah penyakit yang biasa saja ya. Karena meler-meler, udahlah meler-meler tinggal dibuang aja gitu, kadang melernya seperti itu. Tapi apakah sinusitis ini kalau seandainya tidak dilakukan treatment dengan baik dan benar, apakah bisa mengakibatkan komplikasi yang lainnya atau tidak dokter? Jadi kalau misalnya komplikasi dari sinusitis sendiri, itu terutama pada yang struktur yang dekat-dekat ya. Jadi misalnya pada mata dan pada otak. Karena sinus sendiri ini berbatasan langsung dengan mata, terutama yang di sebelah mata sini. Nah, yang di sebelah mata sini ini, kalau misalnya dia terinfeksi, kumannya menyebar, maka akan ke mata. Nah, mata ini
kan organ yang penting juga ya. Nah itu akan terbentuk nanah di situ, ada terjadi tekanan pada mata, matanya menjadi sakit, lalu bengkak pada matanya, lama-lama matanya tidak bisa melihat, hanya bisa melihat cahaya saja, seperti itu. Lama-lama akan terjadi kebutaan kalau pada mata. Itu kalau komplikasinya. Iya, betul. Okay. Terus kalau misalnya yang di dekat mata ini juga, atau yang di dahi, atau yang di bagian belakang sini, itu kan dekat otak juga. Nah, kalau misalnya sinusnya penuh, terus ternyata dia terinfeksi sama kuman yang berbahaya, dia masuk ke otak, terjadi namanya abses otak. Abses otak. Iya, abses otak ini apakah berbahaya? Gejala pertamanya nyeri kepala pasti, seperti itu, karena tekanan intrakranialnya meningkat. Lalu bisa terjadi juga, istilahnya, penurunan kesadaran. Nah, bisa sampai tidak sadar, bisa sampai meninggal juga. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir, Dok. Sinusitis ini apakah penyakit yang bisa kita cegah nggak? Bisa. Nah, bisa. Kasih tips ya, Dok, supaya tidak terkena sinusitis. Silakan, Jadi Dr. kalau Julian. sinusitis sendiri itu sebenarnya kan dasarnya seperti saya bilang dari awal, dasarnya adalah peradangan dan infeksi. Sehingga kalau misalnya daya tahannya kita kuat, itu tidak akan mudah terinfeksi. Jadi saran saya adalah olahraga, lalu gurah atau cuci hidung seperti itu. Itu bisa membantu untuk tidak terjadinya sinusitis. Oke. Dikasih tipsnya itu simpel banget loh, olahraga sama cuci hidung ya, Dok, ya. Iya. Simpel banget. Pun orang yang tidak ada sinusitis pun nggak apa-apa untuk cuci hidung itu nggak apa-apa. Kalau orang yang normal pun sebenarnya kita sarankan untuk cuci hidung. Karena kenapa? Lendir ini kan menumpuk ya. Lendir menumpuk ini bisa membawa kuman, bisa membawa faktor alergi seperti itu. Nah, ketika dia menempel, kumannya jadi menginfeksi. Kalau misalnya faktor alergi jadinya menyebabkan alergen. Jadi kita jadi bersin-bersin itu. Nah, kalau misalnya kita cuci bagaimana? Lendirnya ke belakang. Nah, lendirnya yang bawa kuman atau alergen tadi ke belakang, sehingga diganti lendir yang baru lagi. Akan seperti itu. Nah, berapa banyak untuk cuci hidungnya? Sekitar 20 cc kalau pada orang yang sehat. Kalau pada orang yang sedang terkena radang, sinus, itu 50 cc kita sarannya. Seperti itu. Baik, kalau begitu Dokter Julian. Dokter Julian, ini prakteknya di mana, Dok? Tadi saya sebelum syuting sempat nanya sama Dokter Julian prakteknya di mana, ternyata luar kota semua ya, Dok. Iya, luar kota semua. Boleh, Dok, di-spill kepada kita semua, Dokter Julian ini praktek di mana saja? Baik, saya prakteknya di Rumah Sakit Sidowaras, Mojokerto. Lalu di dekat Taman Safari Prigen, itu ada Rumah Sakit Prima Husada. Dan di daerah Pasuruan, saya praktek di Hermina Pasuruan. Luar biasa ya, Dokter Julian Hartawan, spesialis THT BKL. Sehat selalu ya, Dok? Sehat. Soalnya prakteknya, trayek luar kota, pemirsa ya, harus sehat, harus bugar ya, Dok ya. Terima kasih sudah mau meluangkan pagi harinya ya, Dok ya. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Jangan pas sakit ya, Dok, ketemunya. Iya, betul. Baik, kalau begitu. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Sinusitis ini sebenarnya adalah mungkin kalau terdengar sepele-sepele. Tapi kalau seandainya Anda biarkan, ini bisa menjadi komplikasi yang sangat serius. Kalau sudah memiliki gejala sinusitis, saran saya sih langsung segera periksakan diri Anda ke dokter spesialis THT. Supaya bisa mendapatkan analisa yang tepat dan juga pengobatan yang tepat. Sehat selalu pemirsa, jiwa dan raganya. Alia Renomas pamit, sampai jumpa.